والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da fala hawla wala quwwata illa billah. Kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang kurban, namun khusus tentang bagaimana persyaratan hewan kurban, kemudian yang terkaitan dengan itu. Sebagaimana maklum bahwa hewan yang dipakai untuk kurban itu tidak sembarang hewan, tapi hanya ada 3 jenis, yaitu jenis an'am. An'am itu binatang ternak yang unta, sapi, kemudian kambing, tentu dengan berbagai jenisnya. Nah, binatang yang akan dikurbankan itu syaratnya, tadi syaratnya harus berupa an'am tadi itu. Yang kedua, syaratnya adalah binatang yang akan dikurban ini tidak mengalami cacat, baik cacat itu secara fisik atau cacat secara kualitasnya. Artinya misalnya secara fisik kelihatannya itu kok nggak pantas gitu, misalnya pincang, atau telinganya itu hanya 1, atau telinganya sobek tinggal separuh, kelihatan nggak pantas, itu nggak cukup untuk dipakai untuk kurban karena cacat. Atau kualitasnya misalnya sakit buduken atau apa yang kira-kira itu mengurangi terhadap kualitas dagingnya, maka hewan yang seperti itu tidak cukup dipakai untuk kurban. Yang ketiga, syaratnya adalah melakukan niat ketika menyembelih atau cukup dengan adanya ta'yin. Artinya begini, kurban itu memang harus diniati, karena innamal a'malu binniyat. Semua hal itu akan menjadi sah kalau disertai dengan niat. Nah, niat kurban ini memang ada beberapa ketentuan. Jadi orang yang kurban itu wajib niat saat menyembelih. Jadi pas menyembelih itu dia niat bahwa ini kurbannya, atau saat takyin. Takyin itu tadi menentukan, menunjuk bahwa hewan ini adalah kurban. Jadi misalnya pas ketika beli kambing, kemudian dia takyin hewan ini itu adalah kurban saya. Nah, itu sudah otomatis niatnya itu sudah dianggap. Mafhumnya apa? Nanti kelak ketika menyembelih tanpa diniati pun sudah cukup. Niat yang tadi sudah cukup. Nah, bahkan begini, boleh menyerahkan niat kurban itu kepada orang muslim asalkan sudah mumayyiz, tentu ya, sudah menjelang dewasa. Sekalipun tidak orang ini atau muslim yang mumayyiz ini tidak mewakili untuk penyembelihan. Jadi dalam kasus ini memang agak aneh gitu, karena niat tapi bisa diwakilkan gitu. Jadi niat tapi niatnya itu diserahkan kepada orang lain. Dalam kasus ini, hanya kasus ini yang boleh niat itu diwakilkan. Dalam fikih namanya niat itu ya orang yang melakukan, tapi khusus untuk kurban ini boleh diwakilkan kepada orang lain. Sekalipun orang yang diserai tadi itu bukan orang yang menyembelih, itu loh boleh. Jadi begitu gampangnya ya untuk ibadah kurban ini. Nah, bagi yang mewakilkan penyembelihan kurban, maka niatnya sudah cukup. Ketika ta'yin tadi itu tidak perlu niatnya orang yang mewakili. Orang yang mewakili menyembelih tadi itu nggak perlu. Bahkan jika wakil tidak mengetahui siapa mewakilnya pun, siapa yang mewakilkan pun, itu sudah dianggap cukup, dianggap sah. Ingat bahwa niatnya tadi sah ketika ta'yin tadi itu. Jadi ketika menyembelih nggak usah diniatkan lagi, sudah sah. Nah, adapun binatang yang sejak awal itu ditentukan dengan nazar, maka tidak perlu lagi niat, karena sudah lepas dari kepemilikan sebagai pribadi. Jadi maksudnya hewan yang dinazarkan untuk berkorban, misalnya saya nazar hewan ini untuk Allah sebagai kurban saya kepada Allah. Nah, otomatis hewan tadi itu sudah lepas kepemilikan dari dia, menjadi hak orang fakir miskin yang akan menerima daging kurban itu. Nah, niat seperti itu sudah cukup, sudah dianggap, tidak perlu ketika waktu, artinya tidak harus ketika waktu menyembelih itu kemudian diniatkan lagi untuk kurban. Nah, jadi untuk niat ini ketentuannya nggak terlalu rumit seperti itu. Nah, syarat binatang yang kayak apa yang
ketentuannya yang boleh untuk dikorbankan. Ketentuannya begini, untuk domba itu syaratnya harus sudah poel, sudah lepas giginya, yang rata-rata lepas gigi itu umur 6 bulan, atau sudah usia setahun walaupun belum lepoel, belum lepas giginya. Jadi kriterianya, satu, kalau domba itu bentuknya seperti ini. Nah, itu sudah poel atau usianya sudah mencapai 1 tahun. Baik sudah poel apa belum, pokoknya sudah usia 1 tahun, maka itu boleh untuk dipakai untuk korban. Yang kedua, ketentuannya untuk kambing dan sapi. Nah, khusus untuk kambing dan sapi ini yang bukan domba, itu umurnya harus mencapai umur 2 tahun. Jadi kambing kacang, kambing yang kecil-kecil itu paling enggak usianya harus 2 tahun. Yang ketiga, untuk jenis unta ini harus sudah mencapai umur 5 tahun. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini lengkapnya. Oke, berikutnya tentang ketentuan jumlah ya. Nah, untuk hewan sapi atau unta itu bisa mencukupi untuk 7 orang. Nah, sedangkan hewan kambing atau domba atau jenisnya apapun, jenis kambing itu mencukupi hanya 1 orang. Nah, di sini ada catatan yang sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh dan cukup berkorban dengan sekalipun lebih kecil daripada ayam jago. Nah, ini. Nah, tentu ini berdasarkan kepada hadis yang terkait dengan perintah untuk cepat-cepat datang ke sholat Jumat. Dan ada hadis itu bahwa siapa yang pagi-pagi benar datang ke masjid untuk sholat Jumat, maka seolah-olah pahalanya itu seperti berkorban unta. Kemudian kedua seperti berkorban sapi, ketiga seperti berkorban kambing, lah seterusnya keempat itu berkorban seperti berkorban ayam jago. Nah, berdasarkan hadis itulah kemudian Ibnu Abbas ini berpendapat boleh bagi orang yang tidak mampu tentu berkorban dengan menggunakan ayam jago. Bahkan menurut Imam Al-Bajuri ini yang mengarang kitab Khasyah Fathul Qorib misalnya, yang beliau ini meriwayatkan dari gurunya yaitu Syekh Al-Midani bahwa bagi orang yang tidak memiliki uang sebaiknya berkorban dengan ayam jago atau angsa dengan mengikuti pendapat Imam Ibnu Abbas ini, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya tentang waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan korban itu dimulai kira-kira selesainya ritual melakukan sholat id, yaitu 2 rakaat dan 2 khutbah yang cepat, yang normal, terhitung dari terbitnya matahari. Jadi pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah itu maksudnya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah pagi itu sudah mulai terbitnya matahari. Nah, setelah terbitnya matahari kemudian ditambah dengan waktu yang sekiranya cukup melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang cepat, itu boleh untuk memulai untuk waktu penyembelihan korban. Nah, berapa waktunya? Tentu dalam hukum kalau ada suatu yang tidak ditentukan oleh syariat, itu maka dikembalikan kepada adat. Ukuran pastinya itu dikembalikan kepada adat. Dalam konteks inilah bahwa al-adatu muhakkamatun, bahwa adat kebiasaan orang setempat itu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Contoh tadi misalnya, berapa waktu setelah terbitnya matahari kemudian boleh melakukan korban. Kalau terbitnya pas kan nggak boleh, tapi diukur sekira-kira panjangnya 2 rakaat ditambah 2 khutbah itu berapa menit ya? Ya kira-kira 10 menit atau 20 menit. Nah, disitulah baru boleh melakukan penyembelihan korban. Nah, 20 menit apa 15 menit apa bahkan setengah jam. Nah, itu dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Kira-kira sudah cukup apa belum. Nah, bahkan begini, itu menurut Imam Mazhab Syafi'i. Nah, menurut 3 mazhab yang lain, yaitu mazhab selain Syafi'i tentu, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki,
tanggal 13 atau hari tasyrik yang terakhir itu bukan waktu yang dipakai untuk kurban. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Jadi tanggal 13 hari tasyrik terakhir itu nggak boleh dipakai untuk menyembelih kurban. Jadi kalau ingin kurban ya tanggal 10, 11, 12, 13-nya nggak boleh. Nah, karena itulah kemudian para ulama di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat disunatkan tidak melakukan kurban itu di tanggal 13. Kenapa? Karena untuk menghindari khilaf di antara para mazhab tadi itu. Disitulah berlaku kaidah dalam kaidah fikih yang berbunyi al-khuruj minal khilaf mustahab. Mustahab, menghindari perbedaan pendapat itu adalah disunatkan. Nah, dalam kasus ini kalau kita menghindari berkorban di hari tanggal 13 itu berarti kita tidak melawan atau tidak bertentangan dengan pendapat tiga mazhab tadi itu. Nah, tapi juga tidak melawan terhadap pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi disitulah kesunatannya. Jadi kita menghindari itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah lewat dari tanggal sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu? Maka dilihat hewan yang disembelih pada tanggal 14 ya mulai setelah maghrib sampai setelah maghrib malam itu, maka penyembelihan kurban itu menjadi penyembelihan kurban yang qadha jika itu ada udzur, ada sebab yang dibenarkan oleh syariat kenapa sampai terlambat. Nah, tapi kalau tidak ada udzur maka kurbannya itu nggak sah. Ya, maka dianggap seperti penyembelihan yang untuk sedekah biasa saja. Udzur misalnya bagaimana? Misalnya kita sudah pesan kambing, tapi nggak datang-datang, ditunggu sampai tanggal 12, 13, nggak datang-datang setelah maghrib atau bahkan pagi di hari tanggal 14. Kemudian kita sembelih saja, nah itu sudah dianggap sebagai kurban dan tidak berdosa karena ada udzur. Tapi hukumnya adalah qadha. Qadha itu ibadah yang dilakukan selain pada waktunya, namanya qadha. Kalau dilakukan pas pada waktu yang ditentukan namanya ada. Nah, dia tidak berdosa. Nah, berbeda dengan nazar. Kalau nazar dan tidak ada sebab maka itu berdosa dan tidak sah. Nah, dan itu bukan lagi sebagai kurban nazar. Maka ini nggak salah. Jadi dia harus membayar. Baik, sampai di situ dulu mungkin penjelasan tentang bagaimana kriteria hewan kurban ini dan bagaimana waktu penyembelihannya. Selanjutnya insya Allah akan kami bahas tentang bagaimana pembagian daging kurban ini yang sering terjadi banyak masalah di masyarakat kita. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب